Baik, selanjutnya kita mulai ke materi trading. Sebelum ke materi inti yaitu teknikal, kita masuk di sistem trading dulu. Yang tadi sudah saya singgung di psikologi, bagaimana cara kita menentukan sistem trading yang pas. Bagaimana cara kita bisa mencari sistem trading yang pas itu, ini adalah bagian dari hal-hal yang nanti kita akan siapkan untuk bisa menemukan sistem trading. Karena yang paling pokok nanti sistem yang cocok itu tentu yang kita alami nanti. Yang kita alami, kita jalankan. Nah, tentu ada ukurannya di sana nanti. Sistemnya seperti apa, ada ukurannya. Apa saja yang harus kita nanti siapkan? Yang pertama, jangan lupa untuk kita memahami yang namanya time frame. Ya, time frame ini adalah kumpulan candle di satu periode tertentu. Time frame ini bisa di menit 1 atau 1 menit ganti candle, bisa di menit 5, bisa di 5 menit sekali ganti candle, 15 menit ganti candle. Artinya satu periode 5 menit bisa ganti candle, 15 menit ganti candle, ada 30 menit, kemudian ada 1 jam, ada 4 jam, ada 1 hari daily, ada weekly, kemudian ada monthly. Dari sekian banyak time frame ini tentu pemakaiannya berbeda-beda, penggunanya berbeda-beda. Ya, kalau kita menggunakan time frame tinggi tentu paling akurat di sana. Time frame tinggi itu D1, W1, MN. Ini adalah time frame tinggi di sana. Ini biasa untuk trading jangka panjang. Jadi trading jangka panjang itu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tentu dengan modal yang besar, dengan ketahanan yang tinggi. Nah, di kita nanti menggunakan time frame yang sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Standar kita gunakan H1, tetapi kita bisa kembangkan di M15, di H4, D1. Ya, kita nanti tradingnya jangka pendek. Artinya usahakan dalam 1 hari selesai, walaupun nanti ada kalanya kita bisa pertimbangan untuk lebih lama. Ya, saat paling penting adalah trading jangka pendek atau menggunakan siasat sniper atau penembak jitu. Yang kita amati nanti lama, artinya mengamati lebih lama, kemudian tembakannya diusahakan tepat sasaran. Ya, nanti yang kita gunakan adalah standar H1 ini time frame-nya. Teman-teman juga nanti bisa mengembangkan di M15, M5, M1, M30 dan sebagainya. Bisa semua dicoba. Tidak harus selalu H1 ya. Mana kira-kira time frame yang cocok, gunakan. Mungkin di H1 cocok, oke silakan. Nah, biasanya kalau saya di H4 kita juga baca, di D1 kita juga baca. Kemudian H1 kita baca, M15 kita baca. M15 ini untuk melihat detailnya ya. Ibaratnya kalau D1 itu kita melihat dari udara dulu. Kita melihat dari atas, kondisi di bawah itu ada pergerakan kecil itu apa, misalkan bergerak-gerak di sana apa. Baru di H4 nanti kita lebih dekat lagi, kita turun lebih di atas pohon misalnya. Oh, ternyata di sana ada kelinci. Kelincinya itu seperti apa? Nanti di H1 lebih dikupas lebih dekat lagi. Artinya di zoomnya lebih dekat lagi. Kemudian lebih detail lagi nanti di time frame yang lebih rendah ini, seperti ini. Ini adalah satu contoh. Silahkan nanti dicoba, dieksplor dengan gaya teman-teman semuanya. Yang paling penting, kalau kita tradingnya jangka pendek, jangan menggunakan time frame yang terlalu tinggi, karena nanti akan kesulitan melihat pergerakannya. Berikutnya, setelah kita memahami yang namanya time frame, maka selanjutnya setidaknya kita harus tahu yang namanya tren. Membaca tren itu bagaimana. Nah, tren di sini ada yang namanya tren mayor, ada tren minor. Tren mayor ini tren utama, ini tren kecil. Ya, tadi sudah saya contohkan, tren utama itu besar, kemudian dia turun begini. Nah, ini namanya tren minor. Tren minornya dia mulai turun. Ini tren minor.
tren mayornya up, naik. Mana yang kita gunakan ketika kecenderungan tren minornya turun, maka kita bisa gunakan, kita manfaatkan tren minor dulu. Kecuali sudah dibatas di sana, mungkin di area support sudah mulai mantul. Nah, sudah mulai naik, sudah lebih dari puncak atau resistennya sudah mulai bergerak. Nah, maka kembali lagi ke tren utama. Fokus kita adalah tren utama kalau sudah mulai ada sinyal naik. Selagi belum ada sinyal petunjuk naik, maka gunakan tren minor dulu, tren yang terdekat dari running harga. Ya, ini cara membaca. Sekali lagi harus betul-betul tahu arah secara global, secara umum dan detailnya di sana. Artinya yang terdekat, tren yang kecil bagaimana dilihat di sana. Berikutnya yang ketiga, yang kita harus kuasai, yang harus kita siapkan sebelum kita membuat sistem trading itu, ya, tentukan sinyal atau candle petunjuk. Tentukan sinyal atau candle petunjuk yang menjadikan kita mengarah pada kecenderungan itu. Misalkan kita mau syarat entry buy, maka misalkan di sana ada penolakan, sudah ada penolakan di bawah. Kemudian muncul candle warna hijau misalkan, ya. Setelah ini merah, ada penolakan di bawah, berikutnya muncul candle hijau. Maka ini adalah salah satu syarat pertama. Ini candle pertama, candle kedua tebal, candle ketiga kita bisa entry. Misalnya begini, ini adalah salah satu sinyal petunjuk yang menjadikan kita nanti sebagai informasi. Yang selanjutnya, tentukan konfirmasinya, ya, tentukan juga konfirmasinya. Konfirmasi ini boleh tadi ini sebagai konfirmasi atau menunggu satu konfirmasi lagi. Ya, kalau breakout misalkan menunggu, kalau breakout di area support menunggu misalkan satu konfirmasi lagi misalnya. Jadi tidak harus breakout kita langsung entry ketika breakoutnya tidak terlalu panjang. Ketika breakoutnya panjang kita bisa langsung entry. Ketika berikutnya tidak terlalu panjang, maka kita butuh konfirmasi lagi. Maka buatlah seperti ini, keyakinan untuk betul-betul ini mengarah breakout. Maka kita butuhkan namanya konfirmasi. Yang kelima, jangan lupa tadi membatasi kerugian. Ya, dalam kita menentukan sistem trading harus betul-betul sudah kita kuasai. Bagaimana sinyalnya, petunjuknya, bagaimana menguasai time frame, bagaimana menentukan konfirmasinya, kemudian membatasi kerugian. Ini harus sudah matang di awal. Yang keenam adalah menentukan aturan entry dan exit. Ya, menentukan entry dan exitnya. Setelah kita memahami sinyal-sinyalnya, maka kita bisa menentukan sinyal petunjuk entry atau aturan entry-nya. Misalkan saya cocok entry itu ketika marketnya sedang panjang. Ketika sedang panjang, tidak ada ekor di atas, ini naik misalkan, naik ke atas, ini tidak ada ekor, saya biasa menggunakan sell atau melawan dengan cepat. Kita butuh koreksi sebentar, kita close atau kita close profit kita. Atau sebaliknya, ketika sudah ada turun begini, ada ketika ada koreksi, ya market naik, ada koreksi ke bawah, kita entry buy, misalkan begitu. Atau bisa juga nanti dari pergerakan harga naik, kemudian ketika ini turun sudah lebih dari 75% dari sini, kita bisa entry sell misalkan. Ini adalah bagian dari aturan entry dan exit, ya. Nanti detail nanti kita jelaskan satu persatu di teknikal, silakan diambil sendiri bagaimana kesimpulan masing-masing, karena masing-masing orang punya gaya sendiri untuk nanti menentukan cara tradingnya. Yang penting tahu ilmunya, tahu tekniknya, karena masing-masing untuk entry itu bebas, berbeda satu dengan yang lain. Ada yang bisa pagi, sementara pagi tidak bisa kerja, bisanya malam. Nah, berarti kuasailah di sana. Kalau malam marketnya ekstrim, bagaimana kita menguasai di sana? Kalau pagi marketnya kalem, bagaimana kita menguasai di sana?
ya. Masing-masing punya kesibukan sendiri, punya waktu yang luang sendiri, maka gunakan itu untuk mengatur bagaimana sistem trading yang cocok. Yang ketujuh, jangan lupa dari sekian banyak yang kita sampaikan atau sistem trading itu yang kira-kira nanti cocok dengan teman-teman, jangan lupa untuk mengabadikan atau ditulis di dalam satu buku kecil. Tulislah aturan trading itu menjadi bagian dari trading kita yang tidak bisa kita pisahkan. Ketika kita lupa, kita buka lagi. Ya, jangan lupa untuk menulis aturan trading itu. Ya, nanti kalau misalkan kesulitan tanyakan. Ada kesulitan tanyakan. Yang bertanyanya ya tentu yang sesuai dengan pengalaman yang dia alami. Ketika tidak bisa memahami, menjawab, ketika marketnya dianalisa salah terus, maka jangan bertanya, ikut kelas. Kalau bertanya tidak ketemu, berarti belum paham. Karena kalau bertanya, saya cat itu tidak bakalan menyelesaikan masalah. Penjelasan yang paling pokok adalah dijelaskan secara langsung. Berikan contohnya, screenshot apa yang dialami, kesulitannya seperti apa, masuknya di titik mana, kerugiannya bagaimana, saya salahnya di mana. Nanti kita bantu dengan penjelasan. Sehingga betul-betul clear, betul-betul jelas ketika nanti membaca berikutnya. Tidak diulang lagi ketika menemui lagi di market berikutnya. Kalau bertanya abstrak, Pak, saya di angka ini, saya tidak bisa menjawab. Terus terang tidak bisa menjawab dengan abstrak. Berikan penjelasan screenshotnya yang jelas, baik di chartnya, baik di candlesticknya maupun di angkanya, sehingga saya bisa memberikan bantuan analisa di sana. Ya, mohon dimaklumi karena yang kita sampaikan demi kehati-hatian dan untuk pembelajaran teman-teman, bukan untuk kira-kira, tapi paling tidak setidaknya besoknya nanti ketika mau menemui seperti itu tidak diulang-ulang. Kita jelaskan secara langsung di marketnya bagaimana, kesulitannya seperti apa, kemudian nanti kita sampaikan, kita jabarkan secara luas. Yang terakhir, setelah kita menulis aturan trading itu, buat catatan kecil ya. Misalkan ketika saya pagi-pagi entry dengan alasan ini, catat di sana. Kemudian digambar, kalau perlu di screenshot, difotokan, catat semuanya. Hasilnya bagaimana? Oh, hasilnya profit, berarti catat sesuai. Hasilnya keliru, salahnya di mana? Difotokan, dicatat, buat catatan di sana. Salahnya di mana? Ditanyakan. Dikirim gambarnya, screenshot gambarnya, tanyakan. Ya, bukan dipendam sendiri ketika kita salah, diem. Sehingga ketika besok ketemu lagi, ya market itu selalu bolak-balik. Market itu selalu bolak-balik, selalu naik turunnya kembali seperti semula. Artinya yang kemarin terjadi lagi besok. Karena diem tidak bertanya, maka besok datang lagi ya, kembali lagi seperti itu, diulang lagi, salah lagi akhirnya. Padahal sudah dijelaskan berulang-ulang kali. Yang terakhir setelah kita tulis, kita lakukan pelatihan, kita coba dengan di akun demo dulu mungkin, maka jangan lupa untuk diuji lagi. Dilakukan pengujian, apakah betul-betul ini sesuai dengan karakter saya, apakah cocok dengan gaya saya, dan apakah ini betul-betul sudah mendekati akurat. Ya, tidak ada yang akurat, tetap setidaknya mendekati. Ya, setelah diuji baru kita bisa menggunakan real account. Ya, jangan tiba-tiba menggunakan real account kalau kita belum menguasai, belum mumpuni di sana, karena sangat rawan dengan kerugian yang panjang. Ketika kita latihan dengan real, maka entry kita akan terbatas. Eman-eman ketika mau explore, mencoba untuk entry, mencoba untuk recovery, maka yang terjadi adalah sayang, eman-eman. Kalau nanti saya sering masuk, rugi saya. Kalau nanti saya recovery dengan lot ini, nanti rugi saya. Maka jangan pakai real dulu, pakai yang demo dulu. Ya, bersabar untuk kita menguasai. Ini untuk ke depan soalnya, bukan untuk satu hari ini, besok lusa, tapi untuk yang masa panjang. Karena itu siapkan semuanya dengan matang. Baik, ini adalah salah satu bagian dari memulai trading kita, yaitu dengan harus sudah menyiapkan sistem trading dengan cara seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian dicoba dieksplor kira-kira cocok yang seperti apa. Nanti kita buat catatan kecil itu, setelah kita catat kita uji lagi. Kalau sudah betul-betul teruji, maka baru bisa real account. Gampang trading itu kalau sudah ketemu, paling gampang cari duitnya. Ya, ibaratnya sambil tiduran pun bisa dapat duit, sambil nongkrong, sambil ngopi, sambil rokok dan sebagainya, bisa dapat duit, asalkan betul-betul sudah memahami
Ya, bukan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti ya setengah profit, setengah rugi. Akhirnya ya lingkaran setan muter ya. Uang dapat, keluar lagi, uang dapat, keluar lagi. Tidak ada selesainya nanti. Tidak ada penambahan aset, tidak ada growing aset di sana.